Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri dia sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat yang kasih Tuhan, apa kabarnya? Memasuki minggu pertama di bulan Agustus ini, kita bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Kita terus bersama-sama mengarahkan hati pandangan kita kepada Tuhan. Mari sebelum bersama-sama kita beribadah, kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-99 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari bersama-sama kita baca. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Sampai pada detik ini Tuhan, kami masih merasakan nafas hidup. Terima kasih Tuhan, jikalau Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami pada saat ini ingin mengarahkan hati kami kembali kepada Tuhan. Sama-sama beribadah kepadamu. Belajar lagi akan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan kami semakin dikuatkan untuk menjadi orang-orang tebusan Tuhan. Yang tetap Tuhan izinkan sampai detik ini untuk menduduki bumi ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami jemaat-jemaat-Mu, sehingga kami sungguh mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Membuka mulut kami untuk memuji-muji Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkatilah gembala kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong, sehingga pada pagi ini Tuhan, kami jemaat-jemaat gereja-Mu sungguh beribadah hanya kepada-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, di mana manusia ataupun sekelilingnya hanya bisa memberikan sesuatu yang terbatas bagi kami. Tetapi Engkau tidak, Engkau memberikan tambah batas, Engkau memberikan segalanya bagi kami. Mari kita angkat pujian. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Darah-Mu tercurah bagiku, untuk tebus dosaku. Selamatkanku, pulihkanku. Ku puji selamanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita siapkan hati kita di mana kita mau menyambut firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong kita pribadi lepas pribadi dan menerangi setiap hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan doa bersama-sama. Doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam sukacita atau ratapan, kita ingin senantiasa memuji-Mu dan selalu bersyukur padamu, karena kita tahu itu adalah satu-satunya jalan terbaik dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ketiganya yang esa. Mari kita angkat pujian. Selalu sepanjang umur hidupku, senang tubuh dan jiwaku bagi Allah Tritunggal. Ku mau bersyukur pada Tuhan Kristus mati bagiku.
selalu sepanjang umur hidupku. Senam tubuh dan jiwaku bagi Allah Tritunggal. Ku mau bersyukur pada Tuhan, Roh Kudus menuntutku dengan firman yang diberikan, yang terus menyucikanku. Ku mau puji Tuhan selalu sepanjang umur hidupku. Senam tubuh dan jiwaku bagi Allah Tritunggal. Ku mau puji Tuhan selalu sepanjang umur hidupku. Senam tubuh dan jiwaku bagi Allah Tritunggal. Salam semuanya, apa kabar? Saya percaya semua jemaat, semua kabarnya baik karena Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara-saudari yang ada di rumah. Hari ini kita kembali untuk melihat rekaman khotbah dari Murka Allah yang ke-10. Dengan tema Murka Allah ke-10 yaitu adalah setelah kematian. Minggu lalu Murka Allah yang ke-9 bicara tentang takut terhadap kematian. Tetapi sekarang kita masuk Murka Allah ke-10 yaitu setelah kematian. Sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, marilah jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam rumah, mari kita tunduk kepala berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa kami yang di surga, kami memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberi penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami tertuju kepadamu. Bapa kami yang di surga, bawalah kami agar kami mengerti setiap firman yang kami dengar. Dan biarlah hati kami terbuka dan menerima setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sekarang kami siap membuka hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan urapin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali untuk beribadah. Dia ada di rumah. Kini rekaman ini pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara-saudara di rumah. Konflik ini sangat panjang. Ternyata bulan demi bulan kami hanya bisa beribadah di rumah. Itu juga karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara hari ini masih hidup, saudara hari ini masih mempunyai tempat tinggal, saudara hari ini masih bisa makan satu hari sekali, harusnya saudara mengucapkan syukur. Kenapa? Karena apapun kondisinya, Tuhan sudah menyertai saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara lihat lebih jauh lagi, banyak saudara-saudara kita, ada yang sudah dipanggil Tuhan, ada yang lebih buruk keadaan hidup daripada saudara. Saudara harus mengucap syukur, karena inilah pemberian Tuhan yang pada ada COVID-19 ini buat saudara-saudari dikasihi Tuhan. Sekarang ini kita akan sama-sama untuk mencermati firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan berkat kepada saudara, dan saya mohon saudara khusus pada minggu ini harus berkonsentrasi. Karena dengan khotbah Murka Allah ke-10 ini, itu dengan tema setelah kematian. Saudara-saudara kasih Tuhan, pertanyaan saya adalah, jarang sekali orang itu dalam hidup bertanya, setelah kematian kita ini mau kemana? Saudara,
hanya sedikit saja orang yang mau membicarakan tentang setelah kematian mau kemana. Pada umumnya, semua manusia biasa menceritakan hidup ini untuk apa. Dan kerja apa, makan apa, tinggal di mana. Saudara dikasih Tuhan, kenapa orang tidak pernah ataupun sedikit sekali membicarakan setelah kematian mau kemana? Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita cermati Alkitab baik-baik, dalam firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 90 ayat yang ke-10 yang ditulis oleh Musa, dalam firman-Nya berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya bulu-bulu dan kami melayang lenyap. Saudara-saudari kasih Tuhan, di dalam Musa mendapat hikmat dari Tuhan. Dia menulis dalam doanya di dalam kitab Mazmur 90. Dia berkata, masa hidup manusia 70 tahun. Jika manusia itu kuat 80 tahun. Kebanggaan manusia adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau benar-benar menghayati dan mau merenungkan, yang paling penting dalam hidup kita adalah setelah kematian. Karena setelah kematian, jiwa kita kepada Allah. Debu kembali debu. Tubuh akan hancur. Apakah orang itu setelah kematian dibakar atau dikubur, itu semua sama, tubuhnya akan hancur. Dengan pandangan tafsiran, beberapa denominasi yang berbeda-beda tentang setelah kematian. Ada yang mengatakan setelah kematian langsung ke surga. Tetapi ada yang menafsirkan setelah kematian tidak langsung ke surga. Dia akan pergi ke tempat penampungan, yaitu Hades. Saya tidak membahas tentang denominasi, tentang tafsiran ini. Karena yang saya fokuskan adalah setelah kematian, kita mau kemana? Itu yang saya fokuskan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang setelah kematian, yang dipersoalkan adalah iman pada manusia itu sendiri. Apakah selama hidup dia, iman yang ada dalam diri manusia tersebut kepada Kristus Yesus atau kepada tradisi-tradisi nenek moyang? Inilah yang perlu manusia itu sendiri yang memahami. Karena yang mengetahui iman manusia tersebut adalah Tuhan dan diri dia sendiri. Jadi, kalau kita bicara tentang iman, maka saya sangat percaya orang yang beriman kepada Yesus Kristus dan selalu dalam hidupnya intim dengan Tuhan dan hidup kudus, saya percaya setelah kematian dia, tentu dia akan pergi ke surga. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, iman itu harus intim dengan Tuhan. Kalau saya pribadi tidak mau pusing apakah manusia itu ke surga atau ke neraka, atau ke tempat namanya Hades. Karena kalau kita bicara itu, kita akan masuk kepada denominasi tertentu dalam penafsiran. Yang saya mau intikan adalah bahwa setelah kematian seseorang itu harus diperjelas. Karena selama dia hidup mempunyai waktu 70 tahun atau 80 tahun, inilah pertaruhan iman yang dia paham, iman yang ada dalam pengetahuan tentang Allah, iman yang dalam seluruh penafsiran Alkitab, iman
dalam perbuatan dia sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya belakang ini mendapat SMS dari satu jemaat. Jemaat itu memberikan SMS kepada saya, Pak Pendeta, kondisi COVID-19 ini membuat saya sangat menderita. Dan saya sangat kelaparan. Tidak ada bantuan saya dapat dari pemerintah maupun dari pihak gereja. Saya ingin mengakhiri hidup saya. Kemudian saya tidak menjawab SMS kepada jemaat tersebut. Kemudian beberapa hari kemudian jemaat dia SMS kepada saya lagi. Pak Pendeta, saya pamit dulu. Saya sudah mau pergi ke surga karena Tuhan Yesus sudah datang menjemput saya. Karena saya sudah melihat Tuhan Yesus pakai baju putih sudah menjemput saya. Saya juga tidak menjawab pada jemaat saya. Kemudian seminggu kemudian dia SMS saya lagi berkata, Pak Pendeta, saya sudah pulang dari surga. Ternyata saya tahu surga itu indah, surga itu tenang, tidak akan bicara tentang uang, tidak bicara tentang makan dan minum. Akhirnya saya pulang. Sekarang saya sudah jual bakcang, udah mulai usaha lagi. Ternyata saya sudah ngerti surga. Nah, apakah itu yang dimaksud tentang pergi ke surga? Saya tidak mengerti. Banyak sekarang di dalam kita sebagai anak Tuhan mempunyai pandangan-pandangan tentang surga, tentang neraka. Sebenarnya saya juga tidak bisa menafsirkan itu karena saya sendiri belum pergi ke surga. Saya sendiri juga belum pergi ke neraka. Jadi saya tidak bisa menafsirkan. Ada yang saya dengar pendeta yang suka naik ke surga. Ada yang saya pernah dengar pendeta yang bisa turun ke neraka. Saya juga tidak bisa untuk mempersalahkan mereka karena mereka punya hak tentang menyampaikan dengan pengalaman pribadi bersama Tuhan. Silakan saudara untuk menafsir sendiri semua itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang paling penting adalah setiap orang ketika mau meninggal, apakah dia takut atau tidak? Saya pribadi melihat orang-orang yang meninggal dengan keadaan sakit, orang-orang yang keadaan meninggal dengan keadaan tua, orang-orang yang meninggal dengan keadaan yang tua, apakah dia takut atau tidak? Setahu saya, orang punya iman kepada Kristus dan selama hidupnya benar-benar hidup saleh dan hidup takut akan Tuhan dan terus menjalankan hidup menintim dengan Tuhan, saya percaya ketika halinya sudah sampai, dia tidak akan takut. Biasanya orang yang hidup bukan di dalam Kristus, yang selalu jarang sekali intim dengan Tuhan, itu biasanya yang saya lihat penuh dengan ketakutan dan kegelisahan. Karena banyak sekali bayangan-bayangan waktu dia mau meninggal. Sehingga membuat dia takut. Kenapa? Yang buat dia takut adalah imannya kosong. Yang buat dia takut adalah pikirannya kemana-mana. Karena itu naruni dosa manusia. Saudara-saudari kasih Tuhan, sekarang yang mau saya sharing kepada saudara-saudari kasih Tuhan, karena ada konflik wabah 19 ini, banyak sekali orang meninggal. Apakah dia ke surga atau ke neraka? Saudara-saudari kasih Tuhan, banyak juga orang meninggal karena sakit. Banyak orang meninggal karena kecelakaan. Banyak orang meninggal karena tua. Banyak orang meninggal karena kerapalan, tidak ada makanan. Apakah dia ke surga atau ke neraka? Yang terakhir adalah banyak orang juga meninggal karena bunuh diri. Apakah orang bunuh diri pasti masuk neraka, tidak ke surga? Apakah itu benar? Silakan saudara menafsir sendiri. Untuk menafsirkan itu semuanya, saya himbau saudara-saudari untuk sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini dalam murka Allah yang ke-10. Karena setelah kematian, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara kasih Tuhan, pada saat COVID-19 ini, saya melihat banyak sekali pendeta itu meninggal. Dan tiba-tiba meninggal. Bagaimana?
Kenapa pendeta tiba-tiba meninggal? Kalau kita lihat dari firman Tuhan tentang prosedur, orientasi, apakah orang pendeta itu sudah dijemput oleh Yesus Kristus? Atau pendeta itu dijemput oleh malaikat? Apa pendeta dijemput oleh iblis? Saya pun tidak bisa menjelaskan itu dengan mendetil. Tetapi yang saya tahu adalah kalau pendeta itu hidup kudus. Pendeta selama hidupnya tidak menduakan hati. Pendeta hidup selalu menjunjung tinggi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat percaya pendeta itu punya jalan untuk menuju kepada Firdaus. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Alkitab selalu memberikan jalan kepada setiap orang sebelum meninggal. Apakah kita mau jalan dengan sempit? Apakah dengan jalan lebar? Kata jalan sempit, yaitu menjalan sempit, pasti menuju tempat yang indah. Apakah jalan lebar, jalan lebar, pasti menuju tempat yang sulit. Itu saya juga tidak bisa menafsirkan itu. Karena di mana Firdaus, di mana neraka, itu semua faktor daripada ilusi dari seorang manusia. Yang benar-benar Firdaus, sampai hari ini, belum pernah ada manusia yang setelah meninggal, dia pergi ke Firdaus, dia pulang ke bumi ini mencerita, kecuali Yesus Kristus. Dan belum pernah juga ada manusia yang pergi ke neraka, kemudian balik lagi cerita tentang neraka seperti ini, kecuali Yesus Kristus. Kalau ada manusia mencerita ini, saya tidak bantah bahwa dia salah atau benar. Tetapi itu adalah urusan orang itu pribadi, dia dengan Tuhan, dan pribadi dia dengan saudara. Saudara dikasih Tuhan. Kalau saya boleh bisa kasih tafsiran seperti ini, karena saya melihat bahwa di dalam hidup ini, kita butuh kebiasaan. Sering sekali orang itu meninggal, sering sekali punya bayangan-bayangan apa yang dia lihat. Ketika dia waktu hidup melihat hal-hal yang indah, maka ketika dia meninggal, dia percaya yang indah-indah itu pasti jemput dia. Ketika dia hidup yang gelap-gelap, hidup yang aneh-aneh, dia sangat percaya nanti waktu dia meninggal, dengan keadaan itu juga dia akan dimati. Maka saya bilang kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan selalu bilang gini. Kalau kita beribadah dengan terang, malah kita percaya waktu kita meninggal itu, nanti terang itu akan menjemput kita. Kalau kita ibadah dengan gelap-gelap, maka kita percaya nanti itu gelap-gelap juga seperti Firdaus. Kita nggak tahu. Kita anggap bahwa itu kebiasaan yang gelap, maka kita masuk ke tempat gelap, kita anggap Firdaus. Karena waktu kita ibadah juga gelap. Nah, inilah satu pandangan-pandangan yang sering sekali yang tidak bisa menjadi satu contoh yang baik. Saudara-saudari kasih Tuhan. Jadi, yang saya pahami, saya tidak bicara tentang manusia mati langsung ke surga. Saya tidak bisa manusia mati masuk ke neraka. Saya tidak bicara itu. Yang saya pahami adalah sering sekali saya baca di Alkitab ada beberapa tafsiran. Tafsiran pertama adalah Yesus mengatakan waktu disalib kepada yang sebenarnya mengatakan, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Tetapi setelah itu Yesus tidak pernah mengatakan itu lagi. Yesus selalu mengatakan di dalam firman-firman tafsiran di kitab Perjanjian Baru selalu mengatakan alam maut. Kata alam maut itu adalah Hades. Maka saudara-saudari kasih Tuhan, jadi manusia itu akan mati menuju Hades, yaitu tempat penantian untuk menunggu penghakiman dari Yesus Kristus, apakah dia ke surga atau ke neraka. Ada atau tidak ke Hades, itu pun saya sendiri tidak bisa memberikan statement mengatakan ya. Tapi saya baca Alkitab, boleh dikatakan 90% selalu membicarakan tentang alam maut. Lebih banyak daripada yang bicarakan Firdaus. Jadi saya pribadi menganggap bahwa kalau manusia mati akan menuju ke Hades. Karena manusia itu harus dipersidangkan oleh Yesus Kristus. Dihakimin. Apakah Anda itu selama hidupnya
Bagaimana tentang kepada Tuhan dan kepada orang lain? Apakah dalam hidup Anda selama ini sudah menjalankan protokol-protokol Alkitab? Sekarang wabah COVID-19 saja, pemerintah sekarang katakan protokol-protokol COVID-19. Kesehatan, pemerintah pun terapkan seperti itu. Yesus Kristus pun terapkan firman seperti apa yang kita baca di dalam firman-Nya. Saudara-saudari kasih Tuhan, banyak tradisi-tradisi nenek moyang yang selalu membicarakan manusia yang sudah meninggal 7 hari dia akan kembali. Apakah itu benar? Saya sebagai orang keturunan Tionghoa, dalam budaya saya percaya setelah meninggal 7 hari dia akan kembali. Saya masih ingat waktu saya kecil, kakek saya meninggal. Maka setelah 7 hari di rumah itu disiapin makan, disiapin baju, disiapin apa-apa. Karena nenek saya bicara bahasa saya, nanti kakek akan pulang nanti malam jam 12. Waduh, kita ketakutan, saudara-saudara kasih Tuhan. Di kamar kita tutup dengan selimut, takut. Tiba-tiba dengar ket, waduh, langsung kita takut. Kakek pulang. Nah, itu satu pandangan. Tetapi saya pernah alami loh, secara spiritual. Waktu nenek saya mau meninggal, sebelum meninggal, karena nenek saya sayang saya. Sebelum dia meninggal, dia menampakkan diri ke saya. Cara bagaimana menampak diri saya? Waktu itu saya di Semarang, kok nggak salah saya. Dan saya lagi kerja satu proyek di Semarang, tiba-tiba nenek saya datang. Dia katakan kepada saya, dia panggil saya Semin. Semin, saya ini udah mau pulang. Saya tidak akan jumpa kamu lagi. Tetapi saya minta sepasang sepatu yang hitam putih. Nah, akhirnya saya bangun. Saya bangun, jam 6 pagi, langsung ditelepon dari Medan, mengatakan, nenek kamu Semin sudah meninggal. Nah, ternyata orang meninggal waktu zaman seperti saya, waktu saya kecil itu, kalau orang meninggal selalu pakai sepatunya itu sepatu hitam putih. Jadi saya berarti tanda bahwa nenek saya meninggal. Jadi banyak tanda-tanda yang kadang-kadang membuat saya boleh percaya atau tidak. Nah, saudara dikasih Tuhan. Kemudian dalam tradisi-tradisi kita adalah 49 hari. Mengatakan bahwa 49 hari akan menyatakan orang meninggal akan dapat tanah, mendapat rumah, mendapat tempat. Jadi maka diadakan pesta untuk 49 hari. Dan sebagainya. Banyak sekali tradisi nenek moyang itu. Nah, saudara dikasih Tuhan. Yang paling penting adalah, sekarang setelah kematian itu apakah saudara tahu saudara kemana? Inilah yang harus diperjuangkan buat saudara pada hari ini. Yang saudara selama hidup beribadah, saudara berjuang untuk saudara tahu setelah akhir daripada hidup ini, saudara harus menuju kemana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di dalam Lukas yang ke-16 tentang seorang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, saya akan berikan ilustrasinya kepada saudara untuk melihat apa yang terjadi dalam kehidupan beribadah dan kehidupan rohani yang pada abad 21 ini. Saudara-saudari, saya memberikan ilustrasi tentang seorang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, sekarang seorang yang kaya saya undang untuk berbicara dengan kata-kata sebagai orang kaya biasa ucapkan apa yang dia ucapkan sebagai orang kaya. Silakan orang kaya mengucapkan. Saya ini orang kaya yang biasa beribadah di tempat yang luar biasa, yang sejuk, yang jauh dari orang miskin. Karena orang miskin itu sangat bau dan tidak nyaman. Saya biasa ibadah di tempat yang luar biasa dengan perkumpulan orang-orang yang sama derajat dengan saya, sehingga apa yang saya bicarakan selalu sama dengan mereka. Jikalau saya ketemu dengan orang miskin, maka mereka tidak selevel dengan saya, sangat tidak masuk apa yang saya bicarakan kepada mereka. Saya seorang pengusaha yang berhasil, dan saya selalu menikmati makanan yang enak-enak di restoran-restoran yang mewah. Hidup saya penuh dengan kelimpahan. Saya sangat menikmati kehidupan ini, dan saya selalu beribadah di tempat yang indah, yang luar biasa. Dan saya selalu
traktir teman-teman saya makan di tempat-tempat yang mewah yang sama sederajat dengan saya. Orang miskin tidak akan saya undang untuk bersama dengan saya. Karena orang miskin itu dia punya baunya sangat menyengat dan tidak nyaman. Dan tidak selevel dengan saya. Makanya susah saya untuk mengajak orang miskin untuk bersama-sama dengan saya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita melihat dari ilustrasi kedua. Bagaimana Lazarus yang miskin itu, dia mengeluh kepada orang kaya untuk minta sedekah, minta makanan. Karena dia sangat miskin. Dan sampai kakinya semua borokan, dijilat-jilat anjing. Nah kita lihat bagaimana dia lagi meminta atau mengeluh kepada orang kaya ini. Pak, tolong saya Pak. Saya minta makan Pak. Kasih saya makanan. Saya belum makan beberapa hari ini. Tolong Pak, saya diusir-usir orang Pak. Saya tidak bisa bersama banyak orang. Tolong Pak. Tolong saya Pak, kasih makan Pak. Bapak lihat nih saya Pak, borok semua Pak. Saya bahkan dikejar-kejar anjing ke sini. Saya datang di sini Pak, saya diusir orang. Bahkan Pak, saya mau masuk ke dalam persekutuan. Saya dijagain satpam, dikira saya pencuri. Tolong Pak, berikan sedekahmu Pak. Pak Satpam, waduh orang ini kenapa bisa masuk kemari nih? Orang yang sudah bau dan menjijikan, ini tempat buat ibadah kok bawa orang masuk kemari. Tolong Pak Satpam, diangkat keluar Pak. Keluar. Sangat mengganggu sekali Pak. Saudara-saudari kasih Tuhan, sekarang ya, apa yang terjadi tadi ilustrasi pertama, yang miskin minta kepada orang kaya, sampai orang kaya memanggil satpam untuk mengusir orang miskin. Tetapi perbuatan-perbuatan itulah dilihat oleh Tuhan. Maka Tuhan mengasihi orang miskin tersebut. Pada hari yang sama, orang kaya juga meninggal, orang miskin yang juga meninggal. Orang kaya ini ke neraka. Orang miskin itu diangkat Tuhan ke surga. Nah kita lihat apa yang diceritakan orang kaya ini di dalam neraka. Aduh, hawanya begitu panas. Panas sekali, saya haus sekali. Aduh, saya pengen minum sekali dan tidak ada air sama sekali. Hawa yang sangat panas. Oh, di sana saya melihat itu orang miskin yang pernah saya tolak. Saya mau panggil dia. Hai orang miskin, berikanlah saya setetes air untuk minum karena saya haus sekali. Hai, kamu dulu sudah mendapatkan banyak harta. Kamu dulu mendapatkan segala-galanya. Saya tidak dapat. Kamu tahu saya sebenarnya ingin kasih tapi tidak bisa karena sudah ada pemisah antara saya dengan kamu. Air ini saya tidak bisa memberikan kepada kamu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka orang yang kaya ini di dalam neraka, dia berbicara di Lukas 16 ayat 27 sampai 30. Firman Tuhan di Lukas 16 ayat 27 berkata, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Saudara-saudara kasih Tuhan, sehingga orang kaya tersebut yang ada di neraka, dia ingin juga saudara-saudaranya untuk mendengar Injil. Ingin saudara-saudaranya untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Adakah kesempatan itu? Maka untuk itu saudara-saudari kasih Tuhan, selama saudara-saudara masih hidup, diberikan anugerah oleh Tuhan, sampaikan Injil kebenaran itu kepada semua saudara-saudara di rumah. Jangan sampai
suatu hari kelak, telat, Injil sampai kepada mereka. Mereka akan mengalami hal yang sangat menderita seperti apa yang diderita oleh orang kaya di dalam api yang begitu menyala-nyala, membuatnya panas, air setetes pun tidak ada. Saudara-saudari, marilah kita cermati firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan setelah manusia mengalami kematian. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-10, firman berkata, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Filipi 1 ayat 21 dan 23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. 2 Korintus 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan, Alkitab tidak memandang tubuh ini jahat. Karena kekristenan tidak seperti tradisi-tradisi nenek moyang yang memperlakukan tubuh sebagai beban yang harus dikorbankan. Saya memberikan contoh kepada saudara-saudara dikasih Tuhan. Orang-orang berdosa selalu mempersalahkan tubuhnya. Seperti orang-orang yang merasa bersalah atau berdosa, dia mencabik-cabik tubuhnya sendiri. Dan dengan tradisi-tradisi, kalau kita lihat dari tradisi di Singkawang, itu yang saya pernah lihat di dalam video, tapi saya belum pernah ke sana. Nah, saudara ipar saya sudah ke sana melihat bahwa mereka itu menusuk lidah, menusuk pipi. Nah, itulah tradisi menyatakan bahwa inilah hari untuk pengorbanan dosa. Inilah hari, adalah hari kita menghapuskan semua kesalahan kita, supaya dengan cara tubuh kita yang dipersarakan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, coba saudara berpikir, tubuh itu sering terjadi persarakan. Salah contoh juga orang memakai tubuh itu diberi tato, supaya dalam tubuh itu ada semacam kekuatan. Tubuh itu ada semacam kecantikan. Nah, maka saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat belakang di abad ini 21, sering sekali kita lihat berita, sering kita baca di dalam koran, kita baca juga di dalam beberapa hal dari media-media. Dan belakang ini saya membaca satu media, ada seorang laki-laki yang usia cukup tua. Usia mungkin kurang lebih 80 tahun, menikah dengan seorang wanita usia 18 tahun. Dan wanita itu diberikan uang deposit 9,5 M. Saudara, apa yang dinikmati oleh laki-laki itu? Bukan laki-laki menikmati tubuh dari perempuan tersebut. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara tubuh ini, maka Alkitab berkata bahwa bukan tubuh dipersarakan, ada suatu tubuh yang jahat. Karena tubuh itu adalah ciptaan Allah, maka tubuh itu mempunyai suatu perasaan atau suatu sentuhan. Kalau kita melihat bahwa sering sekali kita dalam keadaan ruangan yang dingin, tiba-tiba tubuh kita merasa bereaksi dengan kedinginan, maka semua bulu-bulu buduk itu bisa berdiri. Dan kita masuk ke dalam satu ruangan gelap, kita juga bisa merasa bahwa itu bulu-bulu buduk itu bisa berdiri. Nah, saudara-saudara, inilah tubuh ada ciptaan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, yang kita persoalkan adalah tubuh itu saya katakan akan hancur. Karena kekuatan tubuh itu 70-80 tahun. Jadi, saudara kasih Tuhan, manusia itu tidak satu pun yang kekal. Dan semua manusia itu akan mengalami kematian. Maka kematian itu adalah musuh yang terbesar bagi manusia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan kehilangan sesuatu yang berharga saat tubuh kita mati. Kecantikan dari seorang yang memiliki tubuh yang indah, dia akan hilang ketika tubuhnya mati.
Karena tubuh itu tidak mempunyai kekekalan. Kristus tidak memusuhi tubuh manusia, melainkan membela tubuh manusia. Saudara, Alkitab sangat jelas mengenai hal-hal ini. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 13, itu menjelaskan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makan. Tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk pecaburan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Nah saudara, yang dikasih Tuhan, tubuh itu bukan dipakai untuk pecaburan, tapi tubuh dipakai untuk menyembah Tuhan. Tubuh ini untuk Tuhan. Yesus berkata, tubuh kita adalah bait Allah, di mana kita jaga kekudusan kita, jaga integritas, jaga tubuh supaya tidak tercemar dengan dosa-dosa. Kalau kita melihat dari lagi apa yang saya pernah khotbahkan dari murka Allah yang sebelumnya, mengenai orang berzina, orang bercerai, apakah faktor karena tubuh? Semua manusia itu memproseskan dalam tubuh yang indah dan yang jelek. Ketika dia masih muda, semua akan mempunyai tubuh yang indah. Saya waktu umur 17 tahun, saya makan apapun, tetap tubuh saya kelihatannya tetap ramping. Sekarang saya umur 55, tidak makan pun, berpuasa pun, gembrot sendiri. Itu bukan karena faktor bahwa saya tidak bisa melakukan tubuh indah, sudah waktunya. Kalau misalnya saya makan dengan apapun supaya menjaga tubuh, boleh kelihatan di luar bagus, di dalamnya juga rontok. Saudara kasih Tuhan, inilah merupakan penyataan yang luar biasa antara tubuh untuk Tuhan. Tetapi kita janganlah melangkahi terlalu jauh sampai menganggap bahwa tanpa tubuh kita tidak memiliki hidup dan kesadaran. Alkitab tidak mengajar hal ini. Saudara-saudari kasih Tuhan, Kristus mati bukan hanya untuk menembus tubuh, tetapi juga untuk mengikat jiwa kepadanya, sehingga tanpa tubuh pun kita berada bersama-samanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah merupakan penghiburan besar dalam hidup dan kematian. Kristus mati agar kita menikmati pengharapan-pengharapan ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita melihat dari sisi Alkitab berbicara tentang mengenai kehilangan tubuh dalam kematian, suatu bentuk keteranjangan bagi jiwa yang ditulis oleh Rasul Paulus di 2 Korintus 5 ayat 4. Saya bacakan. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Saudara-saudara kasih Tuhan, dengan kata lain, kita lebih suka jika bisa langsung mengalami kebangkitan tubuh tanpa waktu antara di mana tubuh berada di dalam kuburan. Semua tubuh kita akan masuk ke dalam kuburan. Tidak ada tubuh yang tidak masuk kuburan. Jiwa kita yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Manusia mempunyai jiwa. Maka saya selalu punya prinsip. Ketika saya selalu beribadah, dimanapun beribadah, saya tidak memandang jemaat yang level atas atau level bawah. Tidak memandang dari status jemaat itu. Karena semua jemaat memiliki jiwa. Karena jiwa itulah adalah milik Tuhan. Bukan fasilitas. Bukan keadaan dari seseorang. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Jika kita memiliki tubuh yang kudus, maka orang tersebut, apakah dia ke surga atau ke neraka? Itulah yang dikatakan Kristus. Dia akan datang kedua kali untuk memberikan tubuh kemuliaan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di sisi lain Alkitab juga berbicara tentang waktu antara, yaitu saat di mana jiwa kita berada di surga dan tubuh kita berada di dalam kubur.
Jadi jiwa itu akan bersama Kristus selama-lamanya. Yang harus kita perhatikan selama kita masih hidup. Karena semua manusia akan menuju pada kematian. Tanpa kecuali. Cepat atau lambat. Gak saudara atau saya. Semua kita akan meninggalkan dunia ini. Yang harus kita persoalkan adalah di mana kita pergi setelah kita mengalami kematian. Saya pribadi mau ke surga. Saya percaya jemaat juga mau ke surga. Karena di dunia ini semua itu hanya ilusi. Tidak ada kekal. Kalau Anda mempunyai gedung yang besar, Anda mempunyai barang-barang harta yang mewah, Anda mempunyai emas, berlian dan segalanya, itu selama Anda hidup, Anda bisa miliki. Tapi setelah waktunya Anda meninggal, itu Anda tidak bawa. Itu tetap ada. Yang tidak ada adalah saudara. Saudara-saudari kasih Tuhan. Mari kita mencermati apa yang dikatakan Alkitab. Bagaimana Tuhan memberikan kemuliaan pada akhirnya kepada kita. Di dalam kitab Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus menulis dengan kalimat itu. Hidup bagi Kristus. Mati adalah keuntungan. Itulah tema satu statement yang diambil Paulus yang begitu luar biasa menurut saya sebagai pendeta. Saya baca dan kalimat itu. Bahwa seluruh hidupnya hanya untuk Kristus. Ketika mati dia tidak takut karena mati ada keuntungan. Karena mati akan memperoleh hidup yang kekal bersama Yesus Kristus selama-lamanya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Keberuntungan. Arti keberuntungan, ia kehilangan tubuh itu yang sementara. Keberuntungan artinya ke tubuh yang fana. Tubuh yang loyo ini. Tubuh yang sering sakit. Tubuh yang sering menderita ini. Tubuh tidak makan, lemas. Sakit, menderita. Tubuh itu makin lama makin tua, seperti mobil mesin, makin lama makin tua, makin loyo. Maka kata Paulus, keuntungannya adalah dia kehilangan tubuh yang fana ini. Tubuh itu sementara dia dalam hidup yang dia pakai, kemudian dia tinggalkan di bumi. Bisa dikatakan juga teranjang. Tetapi yang paling utama adalah keuntungan. Apa yang dimaksud keuntungan? Mengapa kata Rasul Paulus mengatakan keuntungan? Karena bagi orang Kristen, kematian berarti pulang kepada Kristus. Orang Kristen ketika dia mengakhir hidup, dia pulang ke rumah Kristus. Saudara-saudari kasih Tuhan, Rasul Paulus juga menulis dalam firman-Nya di dalam jemaat Filipi 1 ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Kata jauh lebih baik artinya terbaik, tetapi belum tiba. Inilah yang akan dirasakan ketika tubuh dibangkitkan dalam kemuliaannya. Percaya suatu saat tubuh yang fana ini akan dibangkitkan oleh Kristus. Orang Yahudi percaya. Maka setiap orang Yahudi ketika dia mau meninggal, dia usahakan namanya masuk ke sinagog. Kemudian mereka harus dikuburkan di mana waktu Yesus itu terangkat ke surga. Mereka percaya Yesus akan datang pada hari itu dari mana dia waktu berangkat ke surga, di mana ia akan turun yang sama. Mereka percaya mereka akan diangkat atau diselamatkan oleh Kristus atau Mesia. Tapi orang Yahudi tidak percaya Kristus. Orang percaya Mesia. Saudara-saudari kasih Tuhan. Tetapi masih ada yang lebih baik. Kita akan bertemu Kristus lebih dekat. Merasa berada di rumah. Maka orang Kristen yang murah-murah berkata, yang ditulis Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah
Dan terlebih suka kami berahli dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Yang paling indah adalah kita hidup intim dengan Tuhan. Yang paling indah adalah kita selalu bisa dekat dengan Kristus. Maka orang yang punya prinsip atau orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia selalu hidup pagi bangun intim dengan Tuhan. Siang dia intim dengan Tuhan. Malam dia mau tidur intim dengan Tuhan. Dan menjalankan protokol-protokol yang ditulis oleh Alkitab. Ketika dia menjalankan itu, orang tersebut saya percaya, dia tidak akan takut kematian. Karena mati itu adalah keberuntungan. Siapapun akan mengalami kematian. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita beriman kepada Kristus, tidak lenyap ketika kita mati. Kalau kita beriman kepada Kristus, kita tidak akan ketakutan. Kenapa? Karena kita tidak akan mengalami jiwa yang tertidur. Tubuh kita tertidur dan sudah mati, tapi jiwa kita hidup. Kenapa hidup? Karena ada firman di dalam jiwa saudara-saudari kasih Tuhan. Orang yang terus menerus intim Tuhan, jiwanya seluruh hidupnya memiliki firman. Firman masuk ke dalam diri dia. Firman masuk ke dalam aliran jiwanya. Firman masuk ke dalam seluruh hidupnya. Maka roh Tuhan selalu pimpin saudara-saudari kasih Tuhan. Kita akan menetap pada Tuhan. Inilah yang dimaksud kematian adalah keberuntungan. Saudara-saudari kasih Tuhan. Ini salah satu tujuan utama Kristus. Kenapa dia harus menderita? Untuk menuju ke Kalvari. Untuk disalib. Agar supaya kita setelah meninggal, maka kita tidak mengalami binasa. Tubuh kita akan hancur, tapi jiwa kita akan bersama Kristus di Firdaus. Maka 1 Tesalonika 5 ayat 10 berkata, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau orang Kristen mati itu adalah tidur. Kata tidur boleh dikatakan, boleh saya uraikan, tidur itu adalah tidak tahu apa-apa. Saudara waktu tidur, saudara tahu apa-apa? Ada yang tidur bilang aku tahu ini mimpi-mimpi. Sah-sah aja. Itu namanya apa? Namanya banyak aktivitas, banyak bermimpi. Kalau tidur pulas, gak pernah ada mimpi. Itu paling enak. Kalau setiap manusia bisa tidur yang cukup dan tidur dengan ngorok dan tidak mimpi, ketika dia bangun pasti orang itu sehat. Kalau tidur ya masih merem-merem, banyak pikiran, ketika dia bangun pasti badannya berat dan keadaannya tidak enak. Maka saya selalu tiap malam berdoa, Tuhan kasih saya tidur yang enak. Karena tidur enak adalah obatnya. Ketika tidur enak, maka kita sehat. Kalau tidur tidak enak, maka pagi kita merasa, badan kita merasa sakit. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita sedang tidur, tubuh kita seperti kita diam dalam kuburan. Setiap manusia harus tidur. Adakah manusia tidak mau tidur? Ada. Orang gila. Adakah manusia tidak bisa tidur? Ada. Orang depresi. Tetapi segila-gila manusia capek juga dia tidur. Segila-gila orang depresi capek juga dia tidur. Jadi semua manusia itu punya batas, harus tidur. Dan begitu juga umur manusia ada batasnya. Sampai akhirnya dia harus juga meninggalkan dunia ini. Nah saudara, inilah penting. Kemana kita pergi? Inilah pertanyaan. Maka ada waktu keadaan ini, ada COVID-19 ini, wabah begitu mengerikan ini. Saya tidak mau bahas tentang wabah apakah benar atau salah.
semua wabah terjadi, maka kita berjaga-jaga, intim dengan Kristus, sehingga Tuhan akan melindungi tubuh kita yang fana ini. Dan kelak juga kita akan bersama Tuhan Yesus. Apakah saudara akan ke Hades? Apakah saudara langsung naik ke surga? Apakah saudara ke neraka? Semua itu jawaban bukan kepada saya sebagai pendeta. Jawaban ada kepada saudara sendiri. Bagaimana saudara sikap, respon terhadap setiap ibadah, setiap firman disampaikan, setiap apa yang dikatakan Tuhan. Bagaimana saudara meresponnya? Bagaimana saudara berimannya? Bagaimana saudara melakukannya? Itulah ujian buat saudara. Karena yang tahu ada Tuhan. Tadi kita lihat ilustrasi orang miskin dan orang kaya. Si miskin mengeluh-ngeluh kepada orang kaya. Orang kaya dengan sombong dia menghina orang miskin. Perbuatannya Tuhan tahu. Orang kaya tidak tahu, orang miskin tidak tahu. Sampai waktunya dua-dua meninggal. Tetapi yang miskin diangkat Tuhan ke surga, yang kaya ke neraka. Saudara dikasih Tuhan, melihat dari ilustrasi tadi, mari kita jangan seperti orang kaya ini. Udah terlambat. Dia baru mau bertobat, baru mau kasih tahu kepada saudara-saudara yang selama tidak pernah mendengar firman Tuhan. Saudara, saya sebagai pendeta saya lihat orang hidup sekarang kok gak takut ya. Benar-benar kenapa tidak takut? Tubuhnya akan binasa selama-lamanya. Kenapa orang tidak takut itu? Bukan bicara tentang apa yang kamu punya. Bukan bicara apa yang kamu ada. Harus bicara nanti kamu kemana. Hari demi hari begitu cepat lewat. Dari mulai ada corona. Bulan 3. Sekarang sudah masuk ke bulan Agustus. Begitu cepat. Corona masih belum selesai. Saudara, renungkan baik-baik firman Tuhan. Mari hari ini secara khusus kita mengikuti perjamuan kudus. Mari kita terima tubuh dan darah Kristus dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami percaya pada hari ini Tuhan mengajar kami agar kelak kami bisa hidup kekal bersama Engkau di Firdaus. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Selama kita hidup, kita tidak intim dengan Engkau. Selama kita hidup, kita terus-menerus tidak mempedulikan untuk hari depan yang Tuhan siapkan pada kita. Yang kita pedulikan adalah hidup kita untuk sekarang. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami supaya kami lebih sadar, supaya kami berubah, supaya kami bertobat. Dan gunakan hidup kami untuk menginjilkan saudara-saudara kita yang masih belum kenal Engkau. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Sehingga banyak jiwa akan bertobat. Banyak jiwa yang diselamatkan. Dengan kasih Kristus yang berlimpah kepada kami serahkan semua dalam kasih Tuhan. Sekarang kita buka hati kami dan pikiran kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang ada di rumah, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita terima sakramen perjamuan kudus, saya undang jemaat atau saudara-saudara di rumah untuk minta pengampunan dosa. Karena Alkitab berkata, kita yang tidak layak menerima tubuh dan darah Kristus, kita akan berdosa di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama minta pengampunan dosa. Bapa kami surga, ampuni dosa kami dan kesalahan kami. Layaklah kami dengan sungguh hati kami menerima tubuh dan darah Kristus. Kira Tuhan mengampuni semua kami kepada jemaat dan kepada saudara-saudari, kepada hamba-Mu, dan Tuhan mengampuni ayat kita layak untuk mengambil di sakramen perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, mari ambil roti ini, angkat di atas kepala saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti kita pegang adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita pegang adalah lambang dari darah Kristus? Mari kita minum dengan iman, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saudara-saudara di rumah untuk berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada rekaman pada hari ini, marilah kita sama-sama bangkit berdiri untuk baca pengakuan iman lusri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam semua jemaat dikasih Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya selalu doa kepada Tuhan Yesus Kristus menjaga semua jemaat-jemaat yang di rumah dan saudara-saudari yang di rumah. Baik yang sakit, percaya Tuhan yang mengasihi saudara-saudari dikasih Tuhan. Baik keuangan saudara-saudari, jangan takut, Tuhan akan berikan kecukupan. Baik saudara-saudari yang mengalami PHK atau tidak kerjaan, jangan takut, Tuhan yang akan berikan jalan keluar kepada saudara-saudara kasih Tuhan. Percaya kepada Tuhan, intim kepada Tuhan, doa sama Tuhan, dan terus-menerus membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama saya hari ini, Pendeta Esentan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.